Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa indeks harga saham gabungan, kemudian 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 13 sampai 15 Maret 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis yang dimana jika teman-teman join ke Telegram tersebut, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti analisa saham menarik setiap harinya, kemudian menu scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Dan juga Antek Saham memiliki membership premium, yang dimana benefitnya akan lebih banyak dari member gratis. Salah satunya mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan, dan juga alasan saya melakukan pembelian pada saham tersebut. Dan juga kemarin saya sudah mengupload beberapa video seperti analisa saham Goto, MMN, BRPT, Brand, dan PTRO. Kemudian ada analisa saham Cuan, TPIA, Antam, dan ASI. Nah, jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh menonton video itu setelah menonton analisa ini. Oke, untuk analisanya kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat seperti analisa kita di minggu yang lalu. Untuk IHSG akan lebih cenderung bergerak sideways di area demand dan juga di area supply-nya. Dan boleh kita lihat setelah mencapai area demand, harga bergerak naik kembali ke area supply. Nah, karena sekarang sedang berada di area supply, maka IHSG berpotensi koreksi ke area demand-nya lagi. Koreksi ke area demand karena boleh kita lihat di area supply-nya di Jumat kemarin, IHSG sempat di-reject walaupun masih dalam keadaan sebenarnya ini hijau, masih plus 0,11%. Akan tetapi sudah mulai ada reject dan menandakan weak di area supply-nya. Jadi untuk IHSG berpotensi turun kembali ke area demand-nya. Akan tetapi jika kita lihat di sini secara teliti lagi, di sini ada seperti pola double bottom. Boleh kita lihat bottom yang pertama yang ini, lalu neckline-nya, kemudian bottom yang kedua, dan juga sudah di breakout untuk neckline-nya. Jadi dengan ini IHSG sebenarnya sangat berpotensi untuk bergerak naik. Dan di sini saya juga akan membuatkan sebuah trendline dari sini ke sini. Nah, boleh kita lihat untuk trendline ini sebenarnya juga sudah di breakout oleh IHSG. Nah, maka dari itu IHSG masih berpotensi turun dulu, turun ke area neckline yang tadi di sini untuk melanjutkan naiknya. Jadi turun hanya koreksi sebelum melanjutkan naiknya. Akan tetapi jika neckline ini di breakdown, area neckline di 7338 sampai 7314. Nah, jika neckline ini di breakdown, maka pola double bottom-nya tidak akan valid dan akan bergerak sideways kembali seperti analisa sebelumnya. Jadi ada 3 area, tambah 1 area lagi di sini yaitu area neckline-nya, neckline dari pola double bottom di sini. Jadi untuk IHSG bisa turun dulu ke area neckline-nya, lalu bergerak naik kembali. Nah, jika nanti seperti ini, maka IHSG sangat berpotensi breakout resisten di 7.403, yaitu high yang di sini. Yang di sini. Dan juga IHSG sudah membuat ATH di hari Jumat kemarin di high-nya 7.416, akan tetapi setelah mencapai harga tersebut, harga mulai ada reject. Nah, maka dari itu IHSG berpotensi koreksi dulu, berpotensi koreksi ke area neckline, lalu bergerak naik kembali. Akan tetapi jika neckline di breakdown, neckline yang ini, neckline di breakdown, maka IHSG akan turun kembali ke area demand yang di sini. Nah, maka dari itu untuk IHSG view saya akan lebih cenderung untuk bergerak naik secara jangka panjangnya atau menengahnya. Akan tetapi secara jangka pendek akan koreksi dulu ke area neckline lalu bergerak naik kembali. Jadi view saya pada IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi bisa koreksi dulu
sebelum nanti melanjutkan naiknya. Jika kita cek secara asingnya, net foreign bezelnya boleh kita lihat untuk asing sudah mulai masuk ke IHSG mulai dari tanggal 6 Maret, mulai hijau di sini, yang sebelumnya merah, tetapi mulai tanggal 6 Maret asing mulai masuk pada IHSG. Jadi ini menjadi pendorong kalau IHSG berpotensi melanjutkan naiknya. Jadi untuk IHSG sangat potensi untuk bergerak naik. Nah, sekarang kita masuk ke 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 13 sampai 15 Maret 2024 yang bisa teman-teman pantau untuk mencari titik entry atau konfirmasi yang bagus nantinya. Untuk saham yang pertama ada saham Excel Axiata. Nah, untuk Excel ini sebelumnya sudah sempat saya bagikan ya. Sebentar saya buka di sini. Nah, untuk analisanya seperti ini, sempat saya bagikan, dan untuk Excel sudah bergerak naik, tetapi tidak mencapai target kita di 2.710. Nah, di sini Excel bergerak turun kembali. Yang tadi harga mampu breakout, resisten teralanya di sini, di breakout, lalu untuk perunannya ini sempat turun di sini, yaitu hanya retest saja. Jadi untuk Excel, retest ke area demand untuk melanjutkan naiknya. Area demand di 2270 sampai 2370. Jadi untuk Excel ini hanya turun ke area demand untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Oke. Karena masih dalam pergerakan uptrend, boleh kita lihat membuat pola uptrend. Ini Hagar high, Hagar low, Hagar high, Hagar low, lalu berpotensi membuat Hagar high yang baru, yaitu pada pola uptrend. Jadi untuk Excel ini sangat potensi untuk bergerak naik. Dan di sini kita cek lagi, balik lagi ke Stockbit, kita cek bagaimana broker summary pada saham Excel ini. Boleh kita lihat di hari Jumat kemarin di tanggal 8, ada akumulasi yang cukup besar dari BB, MG, dan AK. Dan yang jual dari asing, ZP, AI, dan OD. Tapi secara netnya, net foreign bezelnya masih menandakan hijau di hari Jumat kemarin. Ini menandakan kalau secara net asing masih akumulasi pada saham Excel ini. Dan juga di hari Kamis masih ada akumulasi. Kita cek tanggal 7 masih ada akumulasi dari BB, SSMG. Dan ternyata MG-nya buangan di hari Jumatnya. Boleh kita lihat di sini. Secara asing memang keluar cukup banyak di sini ya. Dan jika kita cek secara mingguannya, dari tanggal 4 masih distribusi sebenarnya sini. Distribusi dari BB, yang dimana tanggal 4 berarti di sini. Ya, di high-nya yang merah. Tanggal 4 BB jualan, lalu akhirnya harga bergerak turun. Dan boleh kita lihat di tanggal 7, BB mulai masuk kembali, berarti BB-nya akan menaikkan harga Excel kembali. Nah, maka dari itu, ini menjadi salah satu yang bagus untuk Excel bisa melanjutkan atau mulai bergerak naik kembali karena bandarnya sudah masuk lagi pada saham Excel ini. Dan juga secara teknikal kita cek di sini kalau Excel ini sangat bagus ya, membuat chart pattern di sini di mana harga bergerak naik dulu, rally di sini, rally, lalu konsolidasi di support dan di resisten teralanya, lalu akhirnya bisa breakout resisten teralanya. Ini menjadi konfirmasi kalau Excel ini akan mulai bergerak naik kembali. Dan di sini boleh kita buatkan trading plan pada Excel karena secara konfirmasi sangat bagus, teknikalnya dan juga secara bandar volume, bandarnya mulai masuk lagi pada saham Excel ini. Dan di hari Jumat kemarin ada rejection ya. Jika kita lihat di time frame 1 jam, boleh kita lihat ada rejection di sini. Jadi untuk Excel potensi bergerak turun lagi. Kira-kira 3 tick lagi ya. Berpotensi turun kembali kira-kira 3 tick secara time frame rendahnya. Dan di sini saya akan membuatkan trading plan pada Excel. Kita akan buy di sini, lalu TP
Oke, kira-kira trading plan-nya seperti ini. Kita buy di sekitar 2440, lalu target pertama di resistennya 2640, lalu untuk stop loss di 2250 atau di bawah dari area demand-nya. Nah, untuk Excel ini secara teknikal sangat potensial untuk bergerak naik, akan tetapi bisa memasuki atau turun lagi ke area demand-nya, bisa turun lagi ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu, jika ingin masuk pada saham Excel, tentunya teman-teman harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu, baik itu konfirmasi candle bullish atau konfirmasi candlestick. Boleh teman-teman cari nanti di internet bagaimana konfirmasi candlestick pada analisa teknikal. Nah, pada case kali ini kita antri saja lebih bawah lagi ya di sini supaya trading plan-nya lebih bagus. Antri kira-kira di 2410, lalu stop loss di sini 2240, lalu take profit pertama di sini. Oke, secara trading plan ini masih sangat bagus, 1 banding 1,24, yang dimana untuk potensi profit di 8,71% dan potensi profit di 7%, potensi loss di 7%. Jadi masih lebih banyak untuk potensi profitnya. Jadi masih menarik secara risk reward ratio. Kemudian secara teknikal juga bagus, ada konfirmasi untuk bergerak naik, dan secara bandar volume juga ada akumulasi dari BB. Dengan ini maka Excel ini sangat berpotensi untuk bergerak naik. Akan tetapi tetap perhatikan, jika semisal nanti harga breakdown area demand, maka area demand yang ini, maka kita harus keluar dari Excel atau cut loss jika terkena stop loss di sini. Nah, maka dari itu tetap berdasarkan trading plan masing-masing. Di sini saya buatkan trading plan-nya seperti ini. Jika tidak mau menerima risiko sekitar 7%, maka sebaiknya jangan masuk pada Excel atau mencari saham yang lainnya. Tetapi secara risk reward ratio 1:1, Excel ini sangat menarik. Untuk membuat target kedua, kita cek lagi di sini, di resisten di sini. Untuk target kedua kita cek di 2710. Jadi target 2-nya bisa kita buat di sini. Dan jika mencapai target kedua, maka Excel atau kita berpotensi mendapatkan profit sekitar 12%-an. Oke, jadi Excel ini sangat cocok untuk dipantau selama 1 minggu ke depan. Jika teman-teman belum memiliki saham yang masuk ke dalam watchlist teman-teman. Jadi sini saya akan ketik trading plan Excel, buy on weakness. Jadi untuk buy-nya di 2410, lalu TP1 di 2620, lalu TP2 di 2710, SL di 2240. Jadi untuk Excel ini sangat potensi ya. Secara tadi ada 3 alasan yang sudah saya sampaikan. Jadi Excel ini sangat berpotensi untuk bergerak naik, dan ini juga alasan saya mengapa saya membagikan Excel kepada teman-teman. Nah, misal di analisa sebelumnya, di video sebelumnya terkena stop loss, mungkin tetap kita waspadai ya, karena ini hanya analisa saja, dan ada alasan yang mendasari kenapa saya membagikan saham-saham ini. Jadi tidak asal membagikan, tapi ada alasannya kenapa saya membagikan saham ini kepada teman-teman secara gratis. Jadi kita nanti memperhatikan trading plan teman-teman masing-masing dan juga bagaimana menerima resiko di pasar saham. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada saham BNGA. Untuk BNGA ini sangat bagus ya, masih dalam pergerakan uptrend. Lalu turun dulu ke area demand-nya untuk koreksi. Saya tandai dulu 1930 sampai 1985. Ini menjadi area demand pada BNGA. Boleh kita lihat setelah mencapai area demand ini, harga bergerak naik kembali, dan ini menjadi konfirmasi kalau BNGA berpotensi melanjutkan naiknya atau tes ke area resisten di sini. Dan juga ini menjadi alasan saya kenapa memilih BNGA untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini
masih sangat bagus ya. Di Jumat kemarin masih ditutup hijau plus 1,26%. Jadi untuk BNGA sangat potensi melanjutkan naiknya. Sekarang kita cek ke bagian broker summary-nya. Kita cek bagaimana volume pada saham BNGA ini. Kita cek dulu di tanggal 8. Oke, di tanggal 8 sangat bagus ya. Sini ada pertarungan asing, YU, BQ, dan DP yang beli, dan yang jual AK, YP, CC, ZP. Dan di sini terlihat juga kalau net foreign vessel-nya masih diungguli oleh asing, walaupun beda tipis di sini. Dan jika kita lihat bentar volumenya di hari Jumat cukup hijau ya di sini, besar, indikatornya cukup besar yang menandakan adanya big akumulasi pada saham BNGA. Jika kita tarik secara mingguannya dari tanggal 4, masih ada akumulasi, normal akumulasi dari YU, PD, BQ, dan yang jual AK, KK, dan YP. Nah, dari sini juga terlihat, walaupun ada yang numpang dari broker retail ya, Excel, XC, tetapi secara keseluruhan, boleh kita lihat YU, PD, BQ, DP, RX masih akumulasi di sini. Dan yang jual AK, KK, YP, NI, BK. Masih tergolong normal pada saham BNGA ini. Jadi kita cek lagi berdasarkan teknikal yang dimana untuk BNGA masih dalam keadaan uptrend, dan juga berdasarkan broker summary tadi ada akumulasi, memang walaupun tergolong netral atau normal, tetapi bisa menjadi acuan kalau masih ada akumulasi pada saham BNGA ini. Secara teknikal menarik, harga retest atau koreksi ke area demand, lalu menandakan rejection dan mulai bergerak naik di sini. Dan di sini kita akan membuatkan trading plan pada saham BNGA ini karena memang cukup menarik. Saya akan membuatkan trading plan by di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, lalu dengan target pertama di sini. Target pertama di 2060. Target pertama di sini, lalu target kedua di resisten 2130. Nah, boleh kita lihat secara trading plan pada BNGA, risk reward ratio-nya sangat masuk 1:1,14, yang dimana untuk potensi loss 3,54% dan potensi profit di 4%. Jadi potensi profit kita masih lebih banyak jika kita bisa melakukan pembelian di area demand. Akan tetapi jika kita masuk di harga sekarang, maka tentunya risk reward ratio kita tidak masuk untuk mencapai target pertama, yaitu potensi loss-nya lebih banyak dari potensi profitnya. Namun ternyata bisa saja potensi profit kita lebih besar dari potensi loss kita jika membuat target pertama di take profit kedua atau resistennya. Kan tetapi saya akan melakukan pembelian di area demand dengan take profit seperti yang tadi, TP pertama di 2060, lalu TP kedua di 2130. Jadi saya akan menggunakan trading plan seperti ini. Dan tetap memperhatikan area demand ini. Area demand 1930 sampai 1985. Semisal area demand ini di breakdown, maka teman-teman harus cut loss jika masuk pada BNGA, karena jika demand ini di breakdown, maka BNGA akan turun cukup jauh. Bisa turun ke support yang di sini. Support di 1800. Nah, maka dari itu harus disiplin ya, disiplin. Jika memang masuk, tentunya membuatkan di mana titik keluar sebagai cut loss atau di mana titik keluar sebagai take profit. Dan di sini kita buatkan stop loss-nya di 1910. Jadi jika demand di breakdown sebaiknya keluar karena BNGA akan turun ke support 1800. Akan tetapi jika demand ini belum di breakdown, maka BNGA akan sangat berpotensi bergerak naik ke arah targetnya, karena secara trennya juga masih dalam keadaan naik, jadi akan lebih dominan untuk bergerak naik. View saya pada BNGA akan turun dulu, koreksi ke area demand lagi, lalu bergerak naik ke arah targetnya. Jadi tetap nanti perhatikan area demand pada BNGA. Di sini saya akan ketik dulu trading plan pada BNGA, buy on demand, buy di 1980, TP1 di 2060, TP2 di 2130,
lalu SL di 1910. Nah, boleh nanti teman-teman baca untuk trading plan pada BNG di sini. Lanjut ke saham yang ketiga ada Sido. Untuk Sido ini cukup bagus ya di sini. Boleh kita lihat sebenarnya membuat pola double bottom, tetapi harga tidak turun-turun ke area neckline-nya ini. Kita gambarkan dulu area double bottom-nya di sini. Jadi double bottom-nya seperti ini, sekalian saya bocorkan saja, karena pola double bottom seperti ini akan dipelajari di antek saham premium, dan lebih signifikan lagi dipelajari di sana. Jadi jika teman-teman belum mempelajari pola-pola seperti ini, boleh join ke antek saham premium, karena di sana kita akan belajar pola-pola seperti ini dan pola yang lainnya yang ada di market saham. Dan di sini kita akan, ini bottom yang pertama, lalu naik untuk membuat neckline, lalu ini bottom yang kedua, lalu neckline-nya bisa di breakout. Nah, di sini boleh kita katakan kalau pola double bottom-nya sudah valid atau sudah valid terbentuk di sini dengan di breakout-nya neckline pada pola double bottom-nya. Dan tetapi ini sudah lewat ya, sudah bergerak naik. Jadi di sini kita akan gambarkan, tetapi ini perlu juga diperhatikan karena dengan adanya pola ini maka Sido bisa kita katakan sudah berubah menjadi uptrend, karena sebelumnya di sini bergerak turun, ini downtrend. Jadi dengan adanya pola ini, pola double bottom-nya, maka Sido sekarang akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend. Ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih Sido menjadi salah satu yang menarik. Dan di sini juga kita cek kalau Sido sudah berhasil breakout area supply di sini. Nah, sebentar. Area supply di sini sudah di breakout. Sudah di breakout di sini dan sekarang sudah berubah menjadi sebuah area demand. Tandai 595 sampai 610. Nah, area ini menjadi area demand pada Sido karena sudah di breakout dan masih bertahan di atas area 595 sampai 6100. Nah, dengan di breakout-nya area supply ini menjadi konfirmasi kedua kalau Sido berpotensi melanjutkan naiknya. Nah, ini menjadi alasan saya membagikan Sido kepada teman-teman sekalian. Dan di sini pergerakannya masih sangat bagus, sempat sideways dulu, dan selalu dipantulkan setelah mencapai area demand-nya. Di sini kita akan cek bagaimana broker summary pada saham Sido. Oke, di sini boleh kita lihat hijau mulai dari tanggal untuk net foreign vessel-nya, mulai dari tanggal 24 Januari, konsisten hijau, mungkin merah sedikit di tanggal 2 Februari 2024. Dan untuk bandar volume mulai hijau dari tanggal 15 Februari sampai Jumat kemarin, dan sempat merah walaupun tidak terlalu signifikan atau dengan volume yang kecil di tanggal 28 sampai 1 Maret, kemudian di tanggal 6 Maret. Tetapi secara keseluruhan untuk Sido ini ada akumulasi. Jika kita cek dari tanggal 4 Maret secara mingguannya ada akumulasi dari YU, PD, BKDR, dan ada jualan dari CC, YP, XC, dan XL. Jadi masih akumulasi dari bandar di sini untuk saham Sido. Jadi boleh kita katakan kalau secara broker summary-nya masih sangat menarik, dan boleh kita lihat YU konsisten beli pada saham Sido ini. Jadi ada akumulasi pada Sido dan juga secara teknikal didukung bisa breakout area supply-nya. Ini menjadi konfirmasi untuk Sido bisa bergerak naik atau melanjutkan naiknya ke target-target selanjutnya. Dan di sini ada sebuah resisten yang berpotensi dicapai oleh Sido, yaitu di harga 655 yang menjadi target pertama kita pada saham Sido ini. Dan di sini saya akan bagikan trading plan pada saham Sido. Sebentar, saya lupa ya di sini. Karena nanti dicomot asal-asalan oleh orang yang numpang screenshot doang dari analisa ini. Jadi di sini untuk Sido kita akan buatkan trading plan-nya by stop loss di bawah dari demand-nya, lalu untuk target pertama di 655. Dan di sini saya tidak membuatkan
entry di harga sekarang, tapi antri 1 tick di bawah dari harga sekarang, yaitu di harga 650 sampai 615. Jadi untuk Sido, boleh antri dulu, kira-kira di area 620 sampai 615. Cara pergerakannya masih dalam pergerakan sideways, jadi untuk Sido ini potensi turun dulu ke area demand lagi, sebelum nanti melanjutkan naiknya. Jadi di sini saya membuatkan trading plan by on weakness, karena secara pergerakannya masih potensi turun dulu, kira-kira 2-3 tick sebelum melanjutkan naiknya, dengan target pertama di 655. Oke, target pertama di 655 sini. Lalu untuk target kedua di sini. Untuk mencapai target kedua ini, Sido harus bisa breakout dulu target pertamanya. Karena target pertama ini merupakan area resisten yang cukup kuat untuk saham Sido. Jadi, yang paling mungkin dicapai yaitu target pertamanya dulu. Lalu jika bisa di breakout, maka akan naik lagi ke target keduanya. Boleh kita lihat secara trading plan ini by di area 620, maka untuk potensi profit kita masih lebih besar dengan risk reward ratio 1:17. Jadi untuk potensi profit di 5,65% dan potensi loss di 4,84%. Jadi secara risk reward ratio masih masuk jika antri 1-2 tick di bawah dari harga sekarang. Jadi di sini sangat bagus ya risk reward ratio-nya, dan juga secara broker summary sangat bagus juga. Ada akumulasi yang cukup bagus atau yang konsisten pada saham Sido ini. Di sini kita akan lihat lagi, jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 12%. Tentunya ini akan lebih menarik jika bisa breakout resisten di 655. Dan di sini saya akan ketik dulu untuk trading plan-nya by on weakness, buy di 615 sampai 620, TP1 655, TP2 595, SLD 590. Nah, ini nanti boleh teman-teman lihat di sini supaya teman-teman tidak bingung area-area yang saya tandain tadi. Jadi tetap memperhatikan area demand 595 sampai 610. Nah, jika demand ini di breakdown, maka trading plan kita akan terkena stop loss dan kita sebaiknya keluar dari saham Sido ini, karena jika di breakdown maka akan turun ke area demand selanjutnya, yaitu area neckline dari pola double bottomnya, yaitu di harga, saya ketik lagi, 560 sampai 575. Maka dari itu harus sesuai trading plan teman-teman masing-masing. Kalau trading plan saya di sini, saya akan cut loss jika breakdown area demand yang di sini 595 sampai 610. Jika di breakdown maka saya akan cut loss, karena jika di breakdown Sido akan turun ke area demand selanjutnya di sini. Nah, jika teman-teman tidak cut loss maka akan terseret sekitar 8%. Jadi jika tidak cut loss di harga entry-nya, maka potensi nyangkut sekitar minus 8% sampai 9%. Nah, maka dari itu tetap disiplin pada trading plan masing-masing. Dan seperti di sini trading plan saya akan cut loss sekitar 4,84%. Nah, jadi teman-teman nanti memperhatikan area demand juga. Jika di breakdown sebaiknya cut loss, tapi jika tidak di breakdown maka Sido ini sangat potensi bergerak naik ke arah target kita. Nah, kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 13 sampai 15 Maret 2024. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.